Oke guys, ketemu lagi dengan kita berdua, gua Ogi dan ini Randy di Belajar Hukum Kuy. Hari ini kita mau ngebahas apa nih? tentang fidusia, seru kayaknya. Fidusia men. Tapi gua ada thread, ada Apa tuh? menyambung dari podcast Yang kita kemarin yang di mobil. oh iya, yang mau ngikutin yang kemarin ya. Iya, itu udah banyak yang bang, gue ada masalah ini nih bang, relate dengan keadaan yang sekarang sedang terjadi ya, nggak pandemi. Jadi ada salah satu viewers kita nanya, dia kredit motor, Yap. ya berarti kredit motor di perusahaan leasing. di perusahaan pembiayaan, oke. Mungkin teman-teman di rumah juga tahu. Nah nih bre, pertanyaan, bang bisa nggak pihak leasing ngambil motor kita lewat jasa debt collector? Itu yang nanya viewersnya cewek apa cowok gitu? Ya salah, mente masih nanya aja. Buat cewek udah urusan aneh, gimana tuh pertanyaannya kira-kira? Jadi bisa apa enggaknya ya mengenai pihak leasing mengambil kendaraan? Jasa debt collector berarti yang kita lihat di jalan-jalan. Iya, matel. Matahari. Masalah keren. Jadi gimana tuh? Bisa nggak menurut lu? Kalau bisa apa enggaknya kan namanya fidusia itu kan pasti bermuaranya sama akad kredit ya. Ya kan? Perlu tuh ditekankan akad kredit ya. Pada saat sebelum Sebenarnya akad kredit itu kan dilakukannya pada saat kedua belah pihak untuk menyepakati suatu perjanjian ya. Pada saat akad kredit, perjanjian pun akan dilangsungkan gitu. Nanti hasil dari perjanjian itu setelah ditandatangani oleh kedua pihak di pihak notaris, nanti akan didaftarkan di kantor fidusia. Setelah dari kantor fidusia terbitlah sertifikat fidusia itu. berarti Jadi seperti buat itu. yang nanya ini mungkin harus cross check lagi akadnya. Iya, kalau masalah bisa atau tidaknya seorang debt collector mengambil motor yang menurut viewers tadi itu kita harus lihat dulu. Maksudnya lihat di sini, lihat di perjanjian awalnya. Kenapa dibilang di perjanjian awalnya? Di situ biasanya tertuang klausul-klausul mengenai uang prestasi atau cedera janji. Karena menurut rujukan putusan MK Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 itu menyempurnakan dari Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 mengenai fidusia. Tepatnya di pasal 15 itu dikoreksi di peraturan. Berarti menyambung jawaban dari pertanyaan dari teman kita yang komen, bisa nggak tuh debt collector mengambil secara paksa? Ini kan kalau misalnya debt collector ini kan lebih ke yang jadi riskan ini kan pada saat eksekusinya ya. Artinya eksekusinya ini kan pada saat pelaksanaannya dia kan. Itu yang bisa bisa mencederai ya? Nah, sebenarnya sih Secara paksa atau enggak dia mengambil lagi? kalau si viewersnya ini pada saat di jalan tiba-tiba diambil debt collector itu seharusnya pertama yang dilakukan kalau menurut pandangan gue nih ya, menurut pandangan gue pertama dilakukan tuh tanya surat tugas dari debt collector itu. Artinya kita tanya surat tugas tersebut apakah benar itu debt collector dari pihak leasing tersebut. Barangkali dari pihak leasing mana, ya kan? Kita nggak tahu. Itu hanya kebanyakan terjadi. hanya make sure aja kita bikin match. Maksudnya dari surat tugasnya itu kita bisa lihat, oh benar misalnya dari leasing tersebut. Yang kedua, setahu gue nih, si debt collector itu dia punya lisensi atau sertifikasi dia dari perusahaan dari asosiasi si leasing tersebut. Dia dibekali tuh sertifikasi itu. Dan itu semua untuk lebih eksplisitnya lagi mengenai debt collector itu diatur di peraturan OJK nomor 35 tahun 2018, tepatnya di pasal 65. Oke, berarti buat salah satu teman kita yang udah nanya itu kita sama-sama belajar supaya kita nggak apa ya? Ya pokoknya Tahu kita tahu tatanannya, Nah. kita udah karena dengan sama-sama belajar hukum ini, sama-sama belajar hukum ini kita belajar. bisa mengoreksi diri kita sebagai generasi muda yang milenial, harus sadar hukum, berwawasan luas, berikut cerdas. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share. Bunyiin loncengnya. Kita ketemu lagi di next episode di Belajar hukum kuy. Saik.